usia 12 tahun dari segi kognitif, psikososial, dan psikometri. Yang pertama adalah proses kelahiran. Biasanya, jika usia kandungan sudah mencapai 36 minggu, ibu akan mengalami kontraksi yang ditandai dengan pembukaan 0-10 cm. Ibu akan melewati 4 kala, yaitu kala 1 adalah fase laten dan aktif, penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap, kurang lebih 3 cm dan fase itu berlangsung hingga 8 jam. Dari pembukaan 4 cm hingga 10 cm akan terjadi kecepatan rata-rata 1-2 cm per jam. Pada umumnya, fase aktif berlangsung selama 6 jam. Setelah proses tersebut, akan terjadi penurunan bagian terbawah janin. Selanjutnya, kala 2, keinginan ibu untuk mengejan semakin meningkat sehingga akan mendorong bayi keluar. Biasanya berlangsung selama 2 jam. Pada kala 3 atau kala uri merupakan pengeluaran plasenta setelah lahirnya bayi dengan lahirnya plasenta selaput ketuban. Proses terakhir adalah kala 4, dimulai dari lahirnya plasenta yang berakhir dalam 2 jam. Pada kala 4 sering terjadi pendarahan postpartum. Bayi biasanya mulai menyusui sejak lahir hingga usia sekitar 2 tahun. ASI eksklusif disarankan hingga bayi berusia 6 bulan. Lalu makanan pendamping ASI atau empasi diperkenalkan sambil tetap menyusui. Pemberian ASI dapat terus berlangsung hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih sesuai keinginan ibu dan bayi. Perkembangan anak pada usia 0-1 tahun, pembelajaran hanya melibatkan panca indera seperti mengisap, menangis, menelan, meraba, membau, melihat, mendengar, dan merasakan. Pada perkembangan motorik halus, bayi dapat meraih objek dengan cengkraman refleks, sehingga kemampuan pegangan mereka semakin berkembang. Memasuki usia 2-6 tahun, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak belum bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide dan pikiran. Tahap perkembangan kognitif pada anak akan belajar melalui pengamatan, meniru orang tua, belajar konsentrasi, mengenal anggota badan, memahami bentuk ruang, kedalaman dan waktu, mulai berimajinasi, cepat menangkap kata-kata baru, kemampuan mengingat, dan puncak perkembangan bicara dan bahasa. Pada perkembangan psikososial, anak juga mengalami perkembangan yang pesat dalam aspek sosial, emosional, dan kepribadian. Proses ini memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan dasar psikologis dan sosial anak yang akan membentuk fondasi mereka di masa depan. Pada tahap ini, anak belajar merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Pada perkembangan anak di usia 7-9 tahun, anak akan mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek. Contoh secara umum seperti perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang semakin kompleks. Mereka dapat mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar dengan lebih baik, serta meningkatkan kemampuan berbicara dan berpikir. Pada perkembangan fisik, kemampuan motorik halus anak akan meningkat, seperti menulis dengan lebih baik. Dan keterampilan motorik kasar seperti berlari, melompat, bermain, dan berolahraga. Pada usia ini juga, perkembangan kognitif anak akan meningkat, seperti kemampuan berpikir logis dan kritis yang semakin berkembang. Daya ingat anak yang semakin membaik yang memungkinkan mereka belajar dengan lebih efektif. Kemampuan memahami abstrak dan memecahkan masalah anak juga semakin meningkat. Pada perkembangan sosial, anak lebih mampu berinteraksi dengan teman sebaya dan pengembangan kemampuan berkomunikasi yang lebih kompleks. Usia ini juga, perkembangan emosional anak akan meningkat, seperti terkontrolnya emosi yang lebih baik, dapat mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan dengan lebih jelas, dan peningkatan kemampuan berempati terhadap perasaan orang lain. Anak akan mengalami perkembangan keterampilan akademis, seperti kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang semakin meningkat, dan juga minat terhadap pelajaran dan eksplorasi ilmu pengetahuan. Maka dari itu, pentingnya bagi orang tua untuk mendukung anak dalam berbagai aktivitas yang dapat merangsang perkembangan mereka di setiap area ini. Proses perkembangan anak di usia 10-12 tahun tidak mengalami perkembangan yang cukup signifikan seperti perkembangan di usia 7-9 tahun. Perkembangan anak di usia 10-12 tahun ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Anak juga mulai bisa untuk memproses, menyimpan, dan mengambil informasi yang melibatkan konsep memori dan pemecahan masalah. Contohnya,
Anak-anak dapat menggunakan strategi pengelompokan atau pengelompokan informasi yang mirip untuk membantu mengingat dan memahami informasi dengan lebih baik. Untuk kemampuan komunikasi di usia ini, kemampuan berbicara anak jauh lebih baik, seperti anak belajar berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi sosial, bekerja sama, berbagi, dan memecahkan masalah. Selain itu, anak juga memiliki kemampuan menyimpan emosi, mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata dan ekspresi wajah. Perkembangan psikososial pada usia ini, anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain itu, anak dapat memecahkan masalah dan memiliki rasa bangga dengan prestasi yang diperoleh. Keterampilan ego yang akan diperoleh anak adalah kompetensi.